Bismillahirrahmanirrahim. Australia ini akan jadi groundnya jamaah yang kedua setelah Indonesia. Kalau nanti suatu waktu Indonesia itu ada masalah dengan LDII, dibekukan lah, jadi gegeran besar-besaran, mereka akan pindah ke Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salam Atorik memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda Khairil Anas TV. Sahabat Khairil Anas TV, sebagaimana diberitakan bahwa saat ini laporan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Imam Besar Islam Jamaah LDII telah diterima Bareskrim Polri dan sedang dalam proses penyelidikan. Sejumlah pelapor dan saksi telah dipanggil ke Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan, persaksian, dan menyerahkan beberapa bukti-bukti dokumen mengenai kasus tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh sang Amir. Hari ini kami diminta untuk memberikan laporan atau keterangan dan juga sekaligus juga bukti-bukti yang terkait dengan penistaan agama yang didakwakan terhadap saudara AA atau Abdul Aziz. Terkait dengan itu, informasi mengenai proses pemindahan pusat keamiran Islam Jamaah LDII dari Kediri, Jawa Timur ke Australia semakin kuat merebak. Keamiran Islam Jamaah memang nampaknya sudah mempersiapkan hal ini jauh-jauh hari sebelumnya. Barangkali memang mereka sudah mengetahui bahwa suatu saat nanti pemerintah Indonesia akan kembali membekukan kelompok ini. Sebagaimana pada tahun 1971 lalu, kelompok berpemahaman takfir ini sudah dilarang oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui surat keputusan Kejagung. Namun karena terus berhasil berkamuflase, maka kelompok ini terus eksis sampai saat ini dengan cara berganti nama, berganti organisasi. Namun ajaran, amalan, serta pemahaman tetap sama. Oleh karena itu, keamiran Islam Jamaah sudah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi apabila kelompok ini kembali dilarang oleh pemerintah Indonesia. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya, antara lain dengan mengirim warganya ke Australia, membeli sejumlah fasilitas sarana dan prasarana di sana, termasuk membeli gereja kemudian merubahnya menjadi masjid. Dan hal itu diungkapkan oleh sejumlah mantan pengikut Islam Jamaah yang sudah lama bermukim di Australia dan New Zealand. Australia ini akan jadi groundnya jamaah yang kedua setelah Indonesia. Kalau nanti suatu waktu Indonesia itu ada masalah dengan LDII, dengan jamaah, dengan Jokam, dibekukan lah, jadi gegeran besar-besaran, mereka akan pindah ke Australia. Informasi yang dihimpun dari Anas TV dari berbagai sumber bahwa untuk saat ini jumlah warga LDII Islam Jamaah di Australia ada sebanyak 500 jiwa yang tersebar di seluruh benua Australia. Jamaah berdiri Australia, pembinaan generasi penerus menjadi prioritas utama. Karena siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan Quran hadis di Australia kalau bukan anak jamaah itu sendiri. Di sana ada Cak Emir, tokoh pendoktrin utama LDII, bersama istri dan anak-anaknya yang mengkoordinir segala kegiatan dari warga LDII atau Islam Jamaah yang ada di negeri Kengoro itu. Setiap pengajian itu selain guru-guru di semua kelas-kelas itu ada namanya pikir.
tiket ini kita kenakan kepada semua jemaah. Ya, saya istrinya Mas Emen, anak saya 7. Timbul pertanyaan di benak kita dan di benak sahabat Heri Lanas TV semua, mengapa mereka memilih Australia? Ternyata di Australia seluruh pemeluk agama diterima dan dirangkul dengan hangat oleh pemerintah Australia dan warga pribumi Australia. Sekilas mengenai warga muslim yang ada di Australia, dapat kami informasikan bahwa warga muslim Australia tercatat sudah ada sebelum kedatangan orang-orang Eropa di negara kanguru itu. Bahkan dikabarkan penduduk muslim pertama adalah merupakan warga muslim dari Makassar. Itu ditandai dengan bahasa yang digunakan penduduk muslim Australia itu mirip-mirip dengan bahasa Makassar. Yang kedua, juga ditemukannya relief-relief kapal sejenis pinisi berada di gua-gua yang terdapat di pemukiman suku Aborigin penduduk asli Australia. Khusus untuk umat Islam di Australia dikabarkan ada sebanyak 140 masjid dan mushola yang tersebar di kota-kota, dan sebagian lainnya berada di tempat-tempat fasilitas umum seperti bandara, terminal, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pusat pertokoan, mal, dan lain-lain. Tentunya selain itu juga karena jaraknya yang cukup dekat dari Indonesia, maka posisi Australia sangatlah tepat untuk dijadikan sebagai tujuan migrasi oleh Keamiran Islam Jamaah dari Indonesia ke Australia. Maka nanti akan tercipta lagi sebuah kisah yang menyamakan antara proses hijrahnya Keamiran Islam Jamaah dari Indonesia ke Australia disamakan dengan prosesi hijrahnya Nabi bersama sahabatnya dari Makkah Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan boleh saja nanti terjadi ketika situasi sudah aman dan mereka memungkinkan untuk kembali ke tanah air, maka akan tercipta lagi sebuah kisah heroik bersamaan dengan peristiwa Fathul Mekah, ketika Nabi bersama sahabatnya kembali memasuki Mekah dalam keadaan aman fi amanillah, tanpa peperangan, dan semua orang bertekuk lutut kepada Nabi dan pasukannya. Kita tunggu saja episode demi episode dari kelompok sekte Islam Jamaah ini. Satu catatan penting bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman hijrawan sesungguhnya adalah ingin menyelamatkan, ingin menyadarkan saudara-saudaranya yang terjebak dalam sebuah kelompok berpemahaman takfiri. Namun nampaknya saudara tua, istilah untuk masih terjebak di dalam Keamiran Islam Jamaah itu nampaknya sulit memang untuk disadarkan. Berbagai upaya mereka terus lakukan untuk mempertahankan pemahaman mereka yang menyimpang, menyalahi syariat, dan menyelisihi sunnah dengan melakukan cocok-cocok logi, menyamakan peristiwa yang menimpa mereka dengan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Apapun akan mereka lakukan untuk mempertahankan pemahaman yang mereka yakini sebagai sebuah jalan tunggal menuju masuk surga selamat dari neraka. Namun surganya siapa dan nerakanya siapa? Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairul Anas TV berikutnya.